Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, cakep-cakep banget ini. Dari mana aja ini? Dari mana ini? Oh iya, ini sebelah dari mana ini? Keluarga besar TPQ Nur Hidayah di Bekasi ya, luar biasa. Pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pemirsa Cahaya Hati Antv yang dirahmati Allah dan dimuliakan, jika kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, berterima kasih, pasti segala apapun yang terjadi akan dinikmati dengan semata-mata karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam hal ini Rasulullah pernah, beliau ta'ajub, beliau heran, beliau bingung kepada urusan orang mukmin. Ajaban li amril mu'min, katanya. Aku heran terhadap urusan orang mukmin. Inna amrohu kullahu lahu khair. Segala urusannya itu sungguh dianggapnya sebagai kebaikan. Ini sindiran dan pujian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang mukmin. Bagaimana tidak? Kok bisa seperti itu? Iya, sebab masih dilanjut oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila orang mukmin diberi musibah, apabila orang mukmin ditimpa musibah, idza asabathu dharra'u sabaro. Jika orang mukmin itu mengalami musibah, dia akan senantiasa bersabar, dan ini tidak pernah terjadi kecuali pada diri orang mukmin. Yang kedua, wa idza massathu na'ma'u syakara. Dan apabila orang mukmin diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun tidak pernah terjadi pada diri orang mukmin. Tidak pernah terjadi kecuali pada diri orang mukmin. Pemirsa Cahaya Hati Antv yang dirahmati Allah, bisa kita ambil contoh. Ada seorang Nabiullah alaihi salam yang bernama Nabi Ayub alaihi salam. Beliau itu ditimpa musibah penyakit yang sekian lama. Tetapi karena sabar dan karena mengharap semata-mata zikir ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun beri kemudahan yang seperti semula lagi. Nabi Ayub ditimpa musibah penyakit yang sangat dahsyat. Penyakitnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, namun tidak mengurangi kredibilitas kenabian. Sampai akhirnya sudah sekian lama beliau kena penyakit seperti itu. Ironisnya nih dalam kisahnya, dalam dalam ceritanya, beliau anehnya itu luar biasa karena saking dekatnya dengan penyakit tersebut sampai dikerumuni dengan ulat-ulat kecil itu, belatung-belatung. Dan setiap kali Nabi Ayub hendak sholat, itu belatung-belatung yang nempel di tubuhnya dilepas dulu. Dilepas. Setelah sholat ditempatkan kembali di tempat semula. Sudah sekian lama. Kalau kita kayaknya wah gimana gitu, jijik dan sebagainya. Tapi karena ini Nabiullah Ayub alaihi salam, Nabi Allah yang rajin bersyukur, maka beliau sangat-sangat menikmati rasa syukur tersebut. Sampai ringkas cerita akhirnya, di saat Nabiullah Ayub sudah selesai musibah itu hilang, urkud birijlik, kata Allah, coba pukulkan kakimu ke tanah agar penyakitnya hilang itu. Ringkas cerita penyakitnya hilang, pada lepas semua hilang, beliau suruh mandi. Suruh mandi di sebuah tempat, kolam pemandian, dan dia karena rajin bersyukur seperti itu, apa yang terjadi? Banyak belalang jatuh dari atas, belalang emas. Belalang emas bentuknya belalang semua, berkeping-keping jatuh
dan mengerumuni Nabi Ayub. Nabi Ayub pungutin satu, taruh lagi, sampai menjadi orang kaya kembali. Sebelumnya orang kaya. Maka dalam hal ini Allah menyatakan ni'mal abdu innahu awwab. Itulah sebaik-baiknya, senikmat-nikmatnya hamba Allah Subhanahu wa taala, itu dia termasuk Nabi Ayub alaihissalam. Innahu awwab, dan beliaulah sungguh orang yang banyak kembali kepada Allah serta mensyukuri nikmatnya. Di sini penting sekali untuk kita, apabila ada di antara kita pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan Allah mendapatkan musibah, jangan bersedih, namun tetap untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah harus rajin-rajin bersyukur. Kita masih punya anggota tubuh lengkap seperti ini, kita harus berpikir, alhamdulillah ya Allah, hamba masih mempunyai anggota tubuh lengkap. Tetangga saya sebelah tangannya kurang satu, yang tangan kurang satu pun harus bersyukur, alhamdulillah ya Allah, masih ada tangan sebelahnya lagi. Itu yang kemarin saya lewat ketemu ada orang kakinya dua-duanya nggak ada. Yang seperti itu tuh harus lebih bersyukur lagi, yang nggak punya kaki, ya Allah masih hidup, ya Allah alhamdulillah. Saya ingat kemarin ada sebelah saya itu masih tinggal nafasnya doang, he. Ini wujud syukur. Kalau dalam urusan dunia seperti ini silahkan lihatnya ke bawah. Tapi kalau sudah urusan ke akhirat, kita silahkan untuk lihat ke atas. Dia rajin jamaah untuk sholat berjamaah, kenapa kita tidak? Ini juga bentuk syukur seperti ini, bisa dipraktekkan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga harus kita sadari bahwa momen-momen rasa syukur ini juga pernah terjadi juga. Ini saya ambil masalul awalin aja ya. Masalun contoh-contoh orang-orang terdahulu. Eben pada nggo perhatian kita. Eben paham, eben pada krungu nggo pelajaran wong-wong sing saiki. Jadi nyong ngomong kayak gini paham ora apa-apa terserah. Paham ya oli, orang paham ya orang apa-apa. Tapi insya Allah paham kayaknya. Allah menguji ada 3 hamba. Ana wong telu sing diuji Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 orang sedang diuji Allah tabaraka wa taala tentang rasa syukurnya atau tidaknya. 3 orang ini, yang pertama dia mengidap penyakit lepra. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua badannya terkelupas. Pilak, tahu pilak? Pilak ngerti orang kon? Orang ngerti. Botak-botak, palanya ini semua ininya terkelupas. Pilak. Apa namanya? Pilak kan? Bukan galak, pilak. Botak terkelupas dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian hamba Allah yang kedua rambutnya botak. Satu pun tidak numbuh, satu pun tidak ada yang numbuh rambutnya. Dan yang ketiga matanya buta, akma. 3 hamba Allah sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira siapa yang paling bersyukur? Allah ngutus 1 malaikat untuk menangani dia orang. Didatanginya orang yang terkena penyakit lepra itu. Madzabik katanya, kamu kenapa? Kon kening apa sih? Bisanya kayak kue. Kenapa? Saya lihat malaikat, saya ini dia ini menyerupai manusia. Saya ini penyakit lepra seperti ini, saya ingin sembuh, bagaimana caranya? Malaikat langsung yang menyerupai manusia tersebut menyapu mukanya, disapu mukanya begini. Dan alhamdulillah dia sembuh. Pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Setelah sembuh seperti itu, dia kemudian ditawarin oleh malaikat, "Malladzi turid?" Kon kepengin apa? Kamu ingin apa lagi? Pengen hidup seperti apa? Mewah, megah, serba wah dan sebagainya? Dia jawab, "Saya kepengin seekor onta untuk saya rawat untuk modal hidup." Ya sudah, kasih seekor onta nih, bawa. Onta dibawa. Dibawalah pulang dia membawa seekor onta, dirawat. Dari hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, sekian lama jadilah peternak onta sukses. Subhanallah, menjadi orang kaya luar biasa. Kemudian
Yang kedua, ada orang yang apa tadi masih ingat? Rambutnya hilang, rambutnya botak, tidak numbuh, satu pun tidak numbuh. Malaikat pun bertanya, engkau kenapa? Dijawab oleh orang tersebut, saya tidak tumbuh rambut seperti ini, tolong didoakan atau diobati seperti ini, bagaimana caranya biar numbuh rambut seperti tadi. Saya tadinya rambutnya cakep, bagus, sekarang kok hilang, satu pun gak ada yang numbuh. Jadi kayak apa namanya, lapangan kutuk gitu ya. Hemat sampo katanya. Ya Allah. Malaikat pun yang menyerupai manusia menyeka dan menyapu muka orang tersebut, disapu mukanya seperti ini, dan subhanallah, sembuh. Alhamdulillah. Langsung rambutnya numbuh lagi dengan subur. Ditanya oleh malaikat, "Malladzi turid?" Kamu ingin apa? Kamu ingin apa? Saya ingin seekor sapi. Saya ingin seekor sapi. Ya sudah, engkau saya kasih seekor sapi, silahkan dirawat. Dirawatlah itu sapi dari hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, sekian lama jadilah peternak sapi sukses. Subhanallah. Sudah berapa orang itu? Sudah 2. Yang ketiga, orang yang buta juga didekati oleh malaikat. Kamu kenapa? Kau kenapa bisa kayak gue baik, waras-waras. Esi picek baik. Ya Allah, saya seperti ini, tolong sembuhkan saya, tolong sembuhkan saya. Pemirsa Cahaya Hati Antv yang dirahmati Allah SWT, jangan kemana-mana dulu. Saya akan kembali setelah yang satu ini, mudah-mudahan Allah beri keberkahan. Jadi kami mohon untuk kalian semua untuk patuhi anjuran pemerintah ya guys. Lebih cepat wabah virus ini hilang, lebih banyak juga jumlah jiwa yang bisa diselamatkan. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Hindari kontak terlalu dekat dengan orang lain. Rajin cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun. Jangan lupa olahraga ya, supaya kalian semua tetap fit. Yuk, bantu kita untuk memerangi virus ini. Aku yakin kita bisa kok, kalau kita mau bantu bersama-sama. Dengan menjaga jarak sosial, kita bisa mencegah penularan corona. Ikuti langkah berikut untuk memperlambat atau menghentikan penularan corona. Hindari tempat-tempat ramai. Meminimalisir bersentuhan dengan orang lain, misalnya berjabat tangan. Jaga jarak, terutama yang memiliki gejala demam, batuk, atau bersin. Mari perangi corona dengan menjaga diri dan keluarga. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Ketika diberitahu ada warga yang harus karantina mandiri di rumah, awalnya saya bingung dan ragu harus bagaimana. Sampai akhirnya saya mencoba mengajak warga lain untuk bersama-sama peduli. Ternyata mereka sangat bersemangat. Bahu-membahu kami mempersiapkan segala sesuatu. Dengan bergotong royong, kita bisa hadapi ini bersama-sama. Kita yang lahir dari keberagaman, merangkul setiap perbedaan. Dengan membulatkan tekad untuk lebih peduli, kita membuka banyak kesempatan untuk jadi generasi terdepan yang menjunjung tinggi toleransi. Karena kita Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Dengerin aku dulu, aku tuh gak cinta sama dia, aku cintanya sama kamu. Bukan itu. Kamu kenapa sih? Itu ada anak kecil nonton. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv.
Siapa jenderal besar kita? Yang tahu tunjuk tangan. Kamu? Jenderal Sudirman, Bu. Mereka yang mencintai Indonesia dari kecil akan selalu menjaga negeri ini segenap jiwa. Menjaga kehormatan bangsa hingga akhir hayat. Cintai Indonesiamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Takut. Enggak, dia lapar. Tips menonton televisi yang sehat dan aman. 1. Pastikan Anda punya televisi. Nyalakan TV Anda, bukan milik tetangga. 2. Penerangan kuat. Lampu yang kurang terang akan merusak mata dan menyulitkan melihat mantan. 3. Jarak pandang minimal. Jarak yang dianjurkan adalah 5 kali diagonal layar. Misal, jarak nonton TV 21 inch adalah 2,56 meter, jangan 15 meter. Ya nggak kelihatan dong. 4. Durasi tidak terlalu lama. Mata akan lelah jika nonton lebih dari 2 jam. Seperti mencintai orang yang tidak cinta kita. Capek deh. 5. Istirahatkan mata dan badan. Sering berkedip agar mata tidak kering. Tapi jangan terlalu sering, karena akan dikira centil. 6. Diskusikan apa yang telah disaksikan. Biasakan berdiskusi bersama keluarga atau rekan. Tapi jangan diskusi sama mantan ya. Pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali dengan saya Ahmad Zamroni Anas dengan tema mensyukuri nikmat Allah. Kita lanjutkan. Kalau tadi orang tersebut yang merasa matanya buta itu telah disembuhkan oleh sang malaikat dengan cukup diusap mukanya sehingga dia sembuh, kemudian malaikat pun bertanya, "Malladzi turid?" Kamu ingin apa? Engkau ingin apa, seperti apa yang engkau laksanakan dalam hidup nanti? Untuk bekal engkau, kira-kira kamu ingin modal apa? Orang tersebut menjawab, saya ingin seekor kambing. Saya ingin seekor kambing. Akan saya rawat. Ya sudah, ini kambing dibawa pulang sana. Dibawalah pulang. Dia diternak, dirawat sekian lama, dari hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, jadilah dia peternak kambing sukses, pengusaha kambing. Yang satunya adalah pengusaha onta, peternak onta, yang kedua peternak sapi, yang ketiga peternak kambing. Tiga-tiganya sukses. Dalam hal ini, lalu Allah karena maha adil, sengaja menguji 3 hamba tersebut. Kira-kira siapa yang paling bersyukur? Kalau kemarin-kemarin masih jadi orang miskin, masih ingat kepada Allah. Coba sekarang sudah jadi orang sukses seperti itu, masih ingat atau tidak kira-kira? Diutuslah seorang malaikat tadi, salah satu malaikat tadi, dan menyerupai yang pertama yang didatangin orang yang dulu pernah kena penyakit lepra. Sang malaikat menyerupai orang kena penyakit lepra. Dari ujung rambut sampai ujung kaki terkelupas semua, mendatangi orang yang peternak onta dengan mengucapkan rojulun miskin, wabnu sabil miskin, tolong saya orang miskin, saya dalam perjalanan jauh, saya mengalami kehabisan bekal, tolong saya minta onta 1 ekor saja untuk bekal hidup saya, akan saya rawat, akan saya jadikan modal hidup, mudah-mudahan engkau dibalas Allah tabaraka wa ta'ala. Ini kata sang malaikat sedang menguji orang yang sedang diberi kekayaan oleh Allah, yang notabene tadinya adalah dia orang yang miskin serta kena penyakit lepra. Apa dijawabnya? Tidak bisa.
Tidak bisa. Ini barang-barang saya, tidak ada hubungan dengan siapapun. Engkau datang ke sini hanya ingin minta-minta, pergi, silakan pergi. Idhab, pergi. Tidak bisa, tidak akan pernah diberi. Wah, sang malaikat langsung mengancam. Waduh, in kadzabta faqad raddallahu ala suratikal ula, katanya. Awas, kalau engkau bohong bahwa engkau merasa kaya seperti itu, dulu engkau tidak pernah seperti saya ini, karena saya yakin kau dulu pernah mengalami seperti saya ini, penyakit lepra, ternyata engkau menjawabnya tidak pernah seperti itu. Jika engkau bohong, Allah akan membentukmu seperti bentuk yang semula tadi. Divonis oleh malaikat, didoakan seperti itu, ditinggal pergi. Pindah kepada orang yang kedua, yang sedang mengalami kekayaan dengan ternak sapinya yang begitu banyak. Pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan Allah, sang malaikat pun mengatakan, rojulun miskin wabnu sabil miskin. Tolong, saya orang miskin, saya orang ibnu sabil, orang perjalanan jauh, saya kehabisan bekal, tolong minta 1 ekor sapi saja untuk bekal hidup saya. Orang tersebut jawabannya sama dengan orang yang pertama, tidak bisa, tidak bisa. Ini barang-barang saya, tidak ada hubungan dengan siapapun. Engkau enak saja minta barang begitu saja, kerjalah sana, nggak boleh minta-minta seperti itu. Dan malaikat menjawab, bukankah engkau adalah dulu orang seperti saya juga, pernah kepalanya botak juga. Dia mengaku, saya tidak pernah, kepala saya botak, saya bagus seperti ini dari dulu seperti itu. Sudah, tidak bisa. Pergi sana, pergi sana, pulang. Diusir oleh orang yang kedua. Dan sang malaikat menvonis, in kadzabta faqad raddallahu ala suratikal ula. Jika engkau bohong, tidak mau mengakui bahwa engkau pernah seperti saya, maka Allah pasti akan membentukmu seperti semula kembali. Ini doa dari malaikat. Hati-hati ini pemirsa Cahaya Hati Antv yang dirahmati Allah. Kita nggak tahu kalau bulan Ramadan seperti ini, kadang ada malaikat yang menyerupai manusia, kita nggak tahu. Maka kita husnudzon aja. Jika ada orang yang meminta-minta, sudah, kalau ada silakan diberi, seikhlasnya semampunya, silahkan. Jangan suudzon, kita baik sangka aja. Pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sang malaikat yang dulu pernah menyembuhkan orang yang penyakit buta, sekarang mendatangi orang yang dulu pernah penyakit buta, yang menjadi orang kaya peternak kambing sukses. Dan malaikat berpura-pura menjadi orang yang kena penyakit buta. Matanya buta dengan tertatih-tatih, bantuan tongkat yang ia pegang. Sang malaikat kemudian bertanya, mengatakan, rojulun miskin wabnu sabil miskin. Nyong wong miskin, nyong wong melarat, nyong wong kere, nyong ora duwe apa-apa, nyong njaluk tulung, njaluk wedhuse siji. Saya minta kambing 1 ekor aja untuk bekal hidup saya, tolong. Ternyata jawaban orang yang ketiga lain, tidak sama dengan jawaban orang yang kedua tadi. Kalau orang yang ketiga mengatakan, silahkan kau ambil kambing yang mana aja, silahkan. Monggo dipundut, monggo teng pundi mawon, monggo kerso. Silahkan diambil. Sebab saya juga dulu pernah mengalami seperti engkau. Saya dulu pernah matanya buta seperti ini. Saya ingat engkau datang ke sini, saya ingat saya pernah punya penyakit buta seperti ini. Makanya silahkan kau ambil semua juga boleh, silahkan bawa sana. Bawa semua salah, silahkan. Apa jawab malaikat? Amsik malak. Tahan hartamu, saya nggak jadi. Saya nggak jadi. Karena sesungguhnya kalian sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau 2 saudaramu tadi itu Allah murka kepadanya karena dia tidak rajin bersyukur.
Tapi kepada engkau yang rajin bersyukur, rajin mendermakan hartanya, Allah ridho wa radhiyallahu anka katanya. Allah ridho, Allah suka dengan orang seperti itu. Maka saya tidak jadi minta, sebenarnya kalian hanya diuji. Kira-kira siapa yang paling bersyukur dan siapa yang mengkufuri nikmat. Pemirsa, Cahaya Hati Antv yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini jadilah hamba Allah yang bersyukur, hamba Allah yang senantiasa berterima kasih. Jangan sampai kita menjadi orang yang kufur. Sebab Allah menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh apabila kalian berterima kasih, bersyukur kepada Allah, sungguh akan aku tambah nikmatnya yang begitu luas dan begitu banyak. Tidak ada hitungannya berapa banyak. Namun ingat, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh apabila kalian tidak bersyukur kepada Allah, maka azabku, azab Allah akan sangat dahsyat. Betul Pak Syukur? Ada Pak Syukur di sini? Oh enggak ada. Pemirsa Cahaya Hati Antv yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rajin bersyukur seperti itu, saya yakin berterima kasih apa adanya akan menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dan hamba-hamba Allah yang senantiasa berterima kasih, dan juga hamba-hamba Allah yang rajin dalam beribadah. Punya sepeda, bersyukur, alhamdulillah masih punya sepeda. Oh, tidak punya sepeda, bersyukur, alhamdulillah masih tidak punya sepeda. Pokoknya bisa diberi kesehatan, alhamdulillah bisa diberi kesehatan, bersyukur. Diberi sakit pun bersyukur, alhamdulillah diberi sakit. Seperti itu. Orang yang rajin bersyukur seperti ini, Allah sayang, akan tercurahkan rahmat. Sehingga jika kita bersyukur selama-lamanya, maka kita akan ditempatkan di tempat yang baik, baik di dunia maupun baik di akhirat. Pemirsa Cahaya Hati Antv yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sholawatan bersama. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bibismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Demikian pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.